Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aryo dari program studi S1 Hukum Universitas Siber Muhammadiyah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah topik yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu Pancasila di era media sosial, bertahan atau tergusur. Hadirin sekalian, saat ini media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari kita menggunakan WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, dan berbagai platform lainnya. Kita memakainya untuk berkomunikasi, mencari informasi, berdiskusi, bekerja, belajar, bahkan untuk hiburan. Di satu sisi, media sosial memberikan banyak manfaat positif. Informasi menjadi lebih cepat diakses, jaringan pertemanan semakin luas, dan aktivitas kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah. Namun di sisi lain, kita juga melihat tantangan besar yang muncul. Kita sering menjumpai ujaran kebencian, hoaks, fitnah politik, perundungan digital, provokasi sara, hingga polarisasi di tengah masyarakat. Jika dibiarkan, hal-hal ini mengancam nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Karena itu muncul pertanyaan penting. Apakah Pancasila mampu bertahan sebagai pedoman moral dan etika di tengah derasnya informasi media sosial? Atau justru nilai-nilainya mulai tergeser oleh budaya digital yang sangat bebas tanpa batas? Pertanyaan inilah yang akan menjadi fokus pembelajaran kita dan pembahasan pada presentasi kali ini. Melalui presentasi ini, saya memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk menjelaskan bagaimana posisi dan peran Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia di era media sosial saat ini. Kedua, untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dari media sosial terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila. Dan ketiga, kita mengajak semua merenungkan kembali pentingnya mengamalkan Pancasila dalam aktivitas bermedia sosial sehingga ruang digital tetap menjadi ruang yang sehat, beretika, beradab. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, topik ini sangat relevan karena Pancasila bukan hanya hafalan 5 sila. Pancasila adalah dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, sekaligus pedoman moral bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun di era digital, kita melihat perubahan perilaku sosial yang cukup signifikan. Banyak orang dengan mudah menyebarkan informasi tanpa verifikasi, menghina pihak lain, bahkan memecah belah persatuan hingga satu komentar atau satu unggahan. Jika ini terus terjadi, maka nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dapat semakin terkikis. Karena itu, melalui pembahasan ini saya berharap kita dapat melihat media sosial bukan hanya sebagai sarana hiburan atau komunikasi, tetapi juga menjadi ruang moral dan etika yang tetap harus dilandasi nilai-nilai Pancasila. Pada akhirnya Pancasila tidak hanya hidup di buku pelajaran atau ruang akademik, tetapi harus tampak dalam nilai sikap, tutur kata, dan perilaku kita, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Demikian bagian pembukaan presentasi ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan inti mengenai tantangan-tantangan konkret yang dihadapi Pancasila di era media sosial. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Pancasila di era media sosial, bertahan atau tergusur, tapi dari sudut pandang hukum. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu memahami dasar-dasar hukumnya terlebih dahulu. Pancasila merupakan dasar dari negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat. Selain itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, seluruh peraturan yang ada di seluruh wilayah Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila berisi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai inilah
yang seharusnya menjadi pedoman moral dan etika berbangsa dan bernegara dalam kita semua melakukan aktivitas, termasuk dalam penggunaan media sosial. Di sisi lain, aktivitas di media sosial juga diatur dalam hukum positif, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE 1 KUHP terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Kedua, serta aturan tentang perlindungan data, hoax, dan ujaran kebencian. Secara teori, Pancasila dan hukum positif bekerja sama untuk membantu perilaku yang beradab di dunia digital. Namun, terkadang beberapa pelaku di media digital tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Masih banyak pelanggaran nilai-nilai Pancasila di media sosial. Sebagai contoh, yang pertama adalah penyebaran hoax dan disinformasi. Informasi palsu sangatlah cepat menyebar dan sering merugikan orang lain, terutama di media sosial. Karena dalam satu waktu kita memposting sesuatu, pasti cepat menyebarnya. Ini bertentangan dengan nilai kejujuran, kemanusiaan, dan juga persatuan. Bahkan pelakunya sebenarnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang ITE. Yang kedua adalah ujaran kebencian dan polarisasi. Perdebatan sering berubah menjadi saling menghina, saling mencaci, menyerang sara, bahkan merendahkan martabat orang secara gampang, dan ini jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai yang ada di Pancasila termasuk persatuan bangsa. Yang ketiga adalah cyberbullying. Banyak kasus di media sosial yang berakhir dengan bunuh diri, terutama kita melihat adik-adik kita yang masih di usia belia, usia SMA, bahkan usia SD itu mengalami cyberbullying. Banyak korban mengalami tekanan mental akibat ejekan, terutama body shaming, penghinaan di ruang digital. Bahkan anak-anak remaja yang saya sebutkan di awal tadi, atau anak-anak yang masih dalam usia belia menjadi korbannya juga. Yang keempat adalah budaya individualistik dan materialistik. Media sosial kadang mendorong orang untuk mengejar popularitas, mengejar pengakuan, sehingga empati dan solidaritas semua sosial itu semakin berkurang. Padahal gotong royong merupakan ruh dari Pancasila. Sampai di sini kita dapat melihat bahwa media sosial sangatlah membawa dampak yang besar. Meskipun banyak dampak positifnya, tetapi juga dampak negatifnya juga sangat banyak. Sampai saat ini kita bisa melihat bahwa media sosial membawa peluang tetapi juga membawa tantangan yang nyata bagi nilai keberlangsungan nilai Pancasila tersebut. Hadirin sekalian, pada bagian ini kita akan melihat Pancasila di era media sosial tapi dari sudut pandang akademik. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, akan tetapi juga sebagai ideologi bangsa, pedoman moral dan sumber dari segala sumber hukum yang saya sampaikan di awal tadi. Artinya nilai-nilai Pancasila seharusnya tetap menjadi rujukan dalam aktivitas kita di ruang digital dan di berbagai kajian. Para ahli menyebut bahwa Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi, informasi, dan media sosial. Jadi,
Pancasila bukanlah ideologi yang kaku atau tertinggal zaman menurut anak-anak muda. Akan tetapi media sosial Pancasila itu juga dapat mengikuti zaman. Media sosial membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Interaksi sosial kini banyak bergeser ke ruang digital. Banyaknya interaksi di ruang digital daripada di ruang terbuka, setiap orang dapat berbicara, berkomentar, dan mengekspresikan diri dengan sangat mudah dan tanpa rasa takut. Namun di satu sisi, hal ini merupakan kebebasan berpendapat. Tetapi di sisi lain, kebebasan ini seringkali tidak diiringi dengan tanggung jawab moral. Kadang kita dengan gampangnya berkomentar buruk ke orang lain tanpa memandang baik buruknya diri kita sendiri. Sebagian ahli mengingatkan adanya gejala dehumanisasi, yaitu kondisi di mana ketika manusia kehilangan kepekaan terhadap orang lain, kepekaan kemanusiaan karena terlalu larut-larut dalam budaya digital. Contohnya apa? Contohnya ketika seseorang dengan mudah menghina atau merendahkan orang lain di media sosial. Padahal mungkin dia tidak akan berani melakukan hal tersebut di hadapannya atau di dalam pergaulan langsung. Selain itu muncul juga budaya serba instan. Banyak orang mengejar popularitas atau haus validasi dan haus pengakuan demi viral atau yang ada dengan demi viral tersebut ada yang rela menyebar fitnah atau bahkan memprovokasi, bahkan memecah belah masyarakat di sekitarnya. Fenomena ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan yang ada di dalam Pancasila. Oleh karena itu, kita dalam bermedia sosial perlu memahami sebagai ruang musyawarah modern, nilai-nilai seperti saling menghormati, saling melindungi, berpikir secara jernih, dan mengutamakan kepentingan bersama tetap harus selalu dijaga juga. Dengan cara inilah Pancasila bisa tetap terjaga dan tetap relevan dalam hidup di era digital ini. Hadirin sekalian, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dan hukum yang diterapkan dalam aktivitas bermedia sosial. Hal pertama adalah kesadaran hukum, kebebasan berpendapat di media sosial, bukan kebebasan tanpa batas. Akan tetapi setiap orang tetap terikat pada hukum dan etika serta hak orang lain. Menyebarkan hoax, fitnah, ujaran kebencian dan penghinaan bukan hanya melanggar etika dalam berpancasila, tetapi juga dapat melanggar hukum yang berlaku. Jadi kita tidak bisa bebas, teman-teman dan hadirin sekalian. Kita juga tetap terikat dengan hukum. Jadi kita tidak bisa bermedia sosial itu dengan bebas saja. Namun penegakan hukum saja seharusnya tidak cukup. Yang penting adalah etika digital berbasis Pancasila. Dalam praktik sehari-hari, nilai Pancasila dapat diwujudkan dengan cara sederhana. Seperti kita harus berkata jujur, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas asalnya, menghormati sesama pengguna media sosial, menghindari provokasi, serta berdiskusi dengan sopan dan rasional. Jadi kita tidak bisa berdiskusi itu dengan sambil emosi, teman-teman. Jadi harus tetap mengedepankan kesopanan dan rasional. Sila ketuhanan mengajarkan kita untuk berintegritas moral. Sila kemanusiaan menuntun kita menghormati martabat manusia. Sila persatuan mengingatkan kita
kita agar tetap menjaga keutuhan dalam berbangsa. Sila kerakyatan menekankan pentingnya musyawarah dalam bijaksana. Sila keadilan sosial mengajarkan keadilan bagi semua pihak. Negara juga berperan dalam memastikan penegakan hukum dalam bidang media sosial yang dilakukan oleh masyarakat agar bisa adil dan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, rasa keadilan masyarakat dapat terwujud dan terjaga. Pada akhirnya muncul sebuah pertanyaan, teman-teman. Apakah Pancasila ini dapat bertahan atau tergusur di era media sosial? Tentu jawabannya adalah tergantung dari diri kita pribadi masing-masing. Kita dapat menjadikan Pancasila sebagai pedoman kita dalam bermedia sosial yang baik dan bijak, dan moral dalam aktivitas digital tersebut. Maka media sosial justru bisa memperkuat Pancasila. Akan tetapi jika media sosial terus dipenuhi dengan kebencian, fitnah, penyebaran hoax, dan perpecahan, maka nilai-nilai Pancasila perlahan tentu juga akan tergusur dan terkikis dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjadikan media sosial sebagai ruang yang baik, sehat, etis, beradab, dan juga berkeadilan. Ruang di mana kebebasan berjalan, ruang di mana kebebasan tetap berjalan berdampingan dengan tanggung jawab kita sebagai pemakai media sosial tersebut. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebagai penutup izinkan saya menegaskan kembali bahwa Pancasila bukan hanya sekedar simbol negara atau hafalan 5 sila yang kita ucapkan saat kita berupacara. Akan tetapi lebih dari itu, teman-teman. Pancasila adalah nilai hidup yang seharusnya tercermin dalam pikiran, sikap kita, perkataan, dan tindakan kita sehari-hari. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berlaku di dunia nyata, tetapi juga harus bisa diimplementasikan di dunia digital yang saat ini menjadi bagian besar dalam kehidupan kita. Di era media sosial, kita seringkali dihadapkan dengan pilihan-pilihan moral. Apakah kita ingin mengikuti kata hati kita, atau kita ikut menyebarkan hoax, atau memilih untuk memeriksa kebenaran informasinya dulu. Jadi ketika kita ada informasi yang masuk, kita dapat memilih ingin disaring dulu atau langsung disebarkan langsung. Apakah kita ketika berkomentar dengan kasar atau tetap menjaga tutur kata kita? Apakah kita ingin memecah belah atau justru ingin memperkuat persatuan? Disinilah nilai-nilai Pancasila itu hadir sebagai kompas moral kita semua, teman-teman. Media sosial pada dasarnya hanyalah alat, akan tetapi membawa kebaikan. Ia bisa membawa kebaikan, tetapi juga bisa menimbulkan mudarat, teman-teman. Semuanya kembali kepada penggunanya. Penggunanya siapa? Ya kita ini, teman-teman. Sebagai warga negara, kita jika kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman, maka media sosial dapat menjadi ruang yang edukatif, beradab, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Contohnya apa? Ketika ada yang terjadi bencana di Sumatera atau di mana, mungkin kalau tidak ada media sosial, kita tidak dapat melihat di sana, teman-teman. Tapi dengan adanya media sosial, kita dapat mengetahuinya dan berempati, mengumpulkan dana bersama-sama. Oleh karena itu, kita jadikan nilai-nilai Pancasila bukan hanya slogan, tetapi juga benar-benar hidup dalam diri kita. Mulai dari hal kecil menjaga
sopan santun, menghormati orang lain, berkata jujur, serta mengutamakan persatuan teman-teman. Sebab di masa depan, bangsa Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan negara saja, maka tetapi oleh karakter warga negaranya dalam bermedia sosial. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, melalui pembahasan yang telah kita ikuti bersama, harapannya kita semakin menyadari bahwa Pancasila tetaplah relevan dan sangat penting di tengah derasnya arus digitalisasi. Tugas kita bukan hanya mempertentangkan Pancasila dengan media sosial, tetapi memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila justru hadir dan membimbing kita dalam media digital. Mari kita menjadikan ruang media sosial sebagai tempat menyebar kebaikan, menebarkan ilmu, dan memperkuat persaudaraan serta memperjuangkan keadilan sosial. Dengan begitu, media sosial tidak lagi menjadi ancaman bagi Pancasila, tetapi justru menjadi sarana penguatan jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah menyimak presentasi ini dari awal hingga akhir. Semoga yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta mendorong kita semua untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. Saya akhiri presentasi ini dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Om Santi Santium, Namo Buddhaya, salam kebajikan.